Halo buat teman-teman, kembali lagi di ID. Jadi gini sebenarnya itu kenapa gue buat video kayak gini. Gue sini sebenarnya mau ngejelasin dulu sebelumnya kenapa gue kemarin itu membuat video di kuburan. Ya, explore di kuburan ya Pak? Iya, bikin explore di kuburan karena sebelumnya itu kita belum pernah yang namanya explore di kuburan. Kita ini lebih tertarik dengan yang kayak tempat-tempat angker lebih dari kuburan, maksudnya itu kayak tempat sejarah yang katanya tuh ada apa namanya kayak semacam Mitologi kerajaan, makhluk mitologi, kayak gitu banyak rumor-rumor yang ngawur-ngawur istilahnya gitu ya. Tapi kan gini Pak, gue sebagai manusia biasa ya, menganggap mungkin juga mention buat teman-teman bahwasanya kuburan itu adalah tempat yang angker. Tapi kalau menurut gue sendiri tuh lebih tepatnya kuburan tuh bukan angker sih. Bukan, dan kenapa juga kita nggak pernah explore tuh bukan karena angkernya, jadi karena gue tuh lebih tepatnya tuh menghargai sih, karena itu kan tempat istirahatan, tempat terakhir kita gitu ya. Kalau misalkan kenapa kuburan itu teman-teman bilang angker, kayak misalkan lu juga kenapa kuburan itu bilang angker, itu sebenarnya bukan dari kuburannya sih kalau yang gue lihat. Itu justru dari luar kuburan. Dari luar kuburannya, oke. Itu ada penjelasannya Pak? Penjelasannya itu seperti ini. Jadi ketika kalau misalkan kita masuk ke area kuburan, itu sebenarnya itu aura kuburan itu positif. Kenapa gue bilang positif? Karena di situ setiap orang yang meninggal atau orang yang ziarah itu mereka berdoa. Jadi energi positif mereka buat dari situ. Oh, terus kenapa lu kalau misalnya kuburan itu positif menurut lu, kenapa kali ini lu ke kuburan? Oke. Jadi kenapa gue kali ini ke kuburan tertarik ya? Karena di sini ada video yang seperti ini, Pak. Kayak gimana tuh? Oke, jadi kan itu ada video pocongnya ya, dan itu nampak banget di kamera. Menurut lu nih Pak, itu beneran pocong apa editan sih? Gue nggak ngerti ya, itu kalau editan mungkin tuh sulit. Tapi ketika kalau orang gimmick, itu ngapain kurang kerjaan gitu kan? Itu di pinggir kuburan kan, Pinggir jelas-jelas kuburan. ya. Nah, kalau misalkan begal, gue nggak tahu sih maksudnya tuh takutnya kan penjahat ya. Mentang-mentang di daerah. Ya enggak juga. Takutnya kan orang gimmick kan sekarang banyak penjahat juga sih. Cuman ya kalau misalkan masalah itu hantu atau bukan, gue nggak bisa tahu gitu, nggak bisa tahu jelasin kenapa. Karena itu terlalu padat buat gue. Karena biasanya kalau untuk gue ngelihat itu ya nggak sepadat itu. Tapi kalau itu bisa di frame kamera pun, ya gue nggak ngerti sih. Karena selama ini kita telusuri nggak pernah dapet yang seperti itu. Iya, dan gue selama ini kan mencari di tempat-tempat horor ikut kamu orang nih ya. Dan walaupun gue sebagai kameramen, gue nggak pernah on-frame, dan gue nggak pernah ngerasain bahwasannya itu nyata di kamera yang gue rekam gitu, dan di video-video sebelumnya juga nggak pernah ada. Paling cuma suara-suara ataupun siluet hitam gitu kan yang cuma lewat, yang wajar-wajar aja. Nah makanya gue penasaran apakah itu gimmick atau gimana gitu. Iya, gue takutnya kan. Jadi karena gue penasaran, ya udah akhirnya gue coba bikin video buat explore tempat itu. Okay. Kita udah sampai di lokasi, bisa dilihat aja sekelilingnya gelap, kuburan ya, wajar gelap, kuburan. Ini kuburan mana kita rahasiakan ya? Ya. Dan kenapa kita edisi kali ini kita nggak barbar dulu, karena ini di kuburan ini banyak yang positif energinya. Jadi kita nggak usah musik yang positif, karena kita nyari yang negatif, yang ganggu di jalan tadi. Nah, oke. Jadi ini kan kita udah masuk ke kuburannya ya, area pemakamannya. Nah, gue mau nanya nih sama lu sebagai orang yang nggak sensitif dengan hal yang seperti itu. Nah, ketika lu di luar kuburan, apa yang lu rasain? Lu kan kameramennya nih. Oke, di luar kuburan sih kayak setiap gua berangkat malam kalau sendirian ya, kayak ada semacam merinding dan pinggiran lah ya. Nggak lewat pinggirannya. Cuman pas gua masuk di kuburan tuh auranya kayak sans chill gitu loh.
malah santai ya. Mm-mm. Nah itu apa yang gue bilang tadi, ketika kalau misalkan kita di kuburan itu sebenarnya tuh banyak aura positif yang melingkupi tempat itu. Jadi kalau di luar itu kenapa auranya negatif? Oh iya, gue juga mau jelasin juga ya gini ya buat teman-teman juga ya. Kalau misalkan kenapa kita tuh kadang-kadang lihat kuburan suka merinding, itu sebenarnya tuh gangguan jin yang pinggir-pinggirannya. Maksudnya mereka tuh mengganggu supaya biar manusia itu menganggap mindsetnya itu menjadi kuburan itu tempat yang angker, padahal mah enggak. Oh, padahal di kuburan itu malah chill teman-teman. Iya, mereka membuat fitnah gitu loh. Oke. Parah ya? Parah ya. Itulah Parah, jin kayak parah. gitu. Makanya saya tidak pernah percaya sama jin. Gue rada bingung kalau yang begini. Di pohon ini. Terus ini apa Pak di apa namanya di pohon ini? Nah, lu nggak sosok apa? Kalau di pohon ini gue ngeliat sosok itu ada sosok yang tingginya sekitar 2 meter. Dia tuh Meter bulu segini ya? 2 meter lebih tinggi dari orang gitu kan ya. Ya mungkin orang juga ada yang 2 meter kali ya. Oke, lebih tinggi dari mukanya tuh dia tuh bukan ngerayap, bukan apapun, tapi kayak kayak nemplok tapi nggak manjat, gayanya kayak nggak manjat. Dan dia tuh punya bulu yang panjang, gombrol gitu loh. Nggak tahu sih bulu semua masalahnya itu. Bulu semua. Oh, Iya. semacamnya. Bulunya tapi panjang loh. Bulunya banyak. Bulunya panjang. Oke. Dan gua kira kan gue takutnya gundul tapi ternyata bukan pas dia deketin. Makanya gue samperin, penasaran, gue coba ajak interaksi, dapat interaksi gitu kan, malah Yang ditimpuk. timpuk itu ya? Iya, ditimpuk kolang-kaling. Coba kita langsung lihat videonya aja ya. Oke, jadi sosoknya kan berbulu hitam panjang bulunya ya. Iya. Dan bulunya itu bukan kayak bulu lantak. Kalau bulu lantak itu udah positif. Genderuwo. Positif. Genderuwo. Genderuwo. Oh, nggak salah. Oh, Guys, tadi gitu. bisa dengar kan? Itu dijatuhin kolang-kaling sama dia. Kurang ajar emang. Ini nggak ada hewan ya di atas. Nah, jadi- Angin nggak ada angin. Berarti ini orangnya Baperan. Orangnya lagi. Jinnya baperan. Baperan. Karena apa? Tadi sempat kamera dimatiin sama dia. Ya, kita coba cari tempat lain dulu ya. Oke. Kita keliling dulu. Oke. Makasih ya. Ini yang ngomong ada tenda sih, Mal. Nih. Kita mau ke tenda ya. Mana jalan? Jadi di keranda mayat ini di mata gue ada yang tiduran. Nah, Pak, Oke. kan lu nyelotok tuh ada poci. Itu apakah poci yang ngeganggu kita atau bukan? Kalau dari auranya sih bukan ya, tapi nggak tahu juga gitu kan, karena itu kan gue ngeliat sekilas ada suatu keranda gitu kan, keranda mayat yang di tengah-tengah kuburan. Nah, gue ngeliat kok kayak ada yang tidur, begitu pas gue samperin, kok bentuknya pocong gitu kan. Nah, begitu coba gue mau interaksi, dia udah kabur, dia menghilang. Oh, dia menghilang. Tapi itu bukan poci yang lu lihat di video awal tadi ya? Orang nggak tahu, karena emang segitu-gitu aja gitu. Bentuknya pocongnya sama aja sih semuanya gitu kayak. Oh, jadi pocong ada banyak ya? Iya, itu Oke. dia. Nah, habis dari situ kan kita langsung ke ini ya. Langsung oke lanjut aja kali ya. Langsung lanjut aja. Lanjut aja. Kenapa bentuknya kain kapan seperti poci? Coba buat teman-teman yang emang bisa lihat, tolong komen. Kalian lihat juga nggak sosok di keranda ini? Apakah cuma si Mus doang yang lihat atau kalian juga bisa lihat? Jadi tolong komen ya, komen di bawah ini. Oke. Jadi di sini kita bakal langsung mencoba mensensitkan ya, biar Iya. kita nggak gila berdua ya. Iya. Karena si Bang Putra ini katanya dia ini pengen loh bisa ngerasain ada apa sih kayak Sosok-sosok sosok-sosok yang Datang. sebenarnya di sekitar kita gitu. Di sini kan ada si volunteer ya, katakanlah si
orang ini volunteer kan karena dia baru ketemu sama kita Iya, juga. baru ketemu sama kita dan sebenarnya itu lebih tepatnya itu penasaran sih. Dia tuh orangnya nggak peka Pak sebenarnya. Jadi dia ini orangnya nggak peka dan dia tuh pengen ikutan. Kebetulan dia juga saksi juga kan ya. Oh, saksi dari juga. video si yang viral itu. Oke. Nah, Nah, terus lu ngapain itu Pak? Itu tangan lu pakai goyang-goyang gitu? jadi gini, jadi dia tuh kan mau gue coba mensensitifkan dia. Gimana caranya? Simpelnya aja kali ya, lebih simpelnya itu gue mentransfer energi yang ada di gue. Kan gue kan punya energi yang bisa apa ya, bisa melihat dan merasakan gitu. Tapi bentuknya nggak terlalu jelas gitu kan, karena harus ada fokus dari titik tertentu di badan gue. Nanti gue jelasin kalau soal yang ini nanti ya. Oh, nanti akan dijelasin di ya? next video selanjutnya gitu kan. Tapi yang jelas itu bukan gimmick ya? Bukan. Gue kira kan selama ini kan setiap video lu kan ada lu begini-begininya. Gue kira itu gimmick gitu kan, biar keren. Biar kelihatan kayak dukun ya. Malah bukan dukun ya, ducan. Iya. Astaga, oke. Kenapa jadi ducan kayak perempuan ya? Oke, kita lanjut. Oke, langsung lanjut aja. Prosesnya gimana? Kita langsung ke videonya ya. Ya, seperti biasa inilah proses pembukaan auranya dari si Bang Putra yang terlihat lumayan sulit seperti yang dilakukan oleh Babang Mus kita. Tapi nanti kita coba tanya-tanya juga sama Putra gimana setelah dibuka ini, apa aja yang dia rasain ya. Jadi buat yang penasaran jangan di skip, pantengin terus. Tadi udah selesai ngebuka auranya si Bang Putra dan juga kita udah keliling-keliling di kuburan tadi dan ternyata ya terlalu banyak yang negatif ya. Iya, kita nggak Justru ketemu sosok pocong yang gangguin. ngegangguin. Justru kita malah dapet feelnya energinya dari pinggir kuburan nih, bukan di tengah-tengah kuburan ataupun, tapi masih wilayah kuburan kok, pas sebelah kuburan. Nah kebetulan kita tertarik ke arah sini karena apa? Energinya paling kuat dan juga ada beberapa sosok yang apa yang ngeselin kayaknya mukanya ya kan. Iya, mereka nggak suka kita datang ke sini. Ini tepatnya di menara sini ya. Memang di sini menara ini buat energinya. Oke, ini kan step selanjutnya setelah kita dari kuburan itu kita coba keluar area kuburan lagi karena di situ banyak aura yang positif juga. Gua nggak berani ngeganggu juga karena di situ nggak kedetek pocinya di sebelah mana. Akhirnya kita coba keluar karena gua ke distract di bagian tower Pak. Iya. Nah di situ begitu kita coba cari tahu di tower itu kan gue sempat coba manggil si Item kan ya. Mungkin nggak kita videoin di situ. Gue sempat manggil si Item dan buat nyari gitu kan, buat nyari si Poci yang ngeganggu diduga masih diduga tersangka ini. Dan akhirnya setelah dapet itu gue suruh si Item itu buat pegangin, ditaruh di sebelah tiang. Nah pas ditaruh di sebelah tiang itu gue mau nanya dulu sama lo Pak. Lu ngerasain sesuatu nggak sih di situ? Gue nggak ngerasain apa-apa ya, sekali lagi gitu, seperti video yang sudah-sudah. Gue nggak merasakan apapun, cuman gue merasakan kalau kamera agak sedikit blur dan sempat ada gangguan bahwasannya kamera yang gue ikut itu hilang recordnya. Ya cuman seperti itu sih, tapi overall ya enggak. Dan gue lebih ngerasa ngeri sebenarnya. Gue lebih ngerasa ngeri atau merinding itu yang di situ, lebih kayak itu kan padahal di luar area kuburan. Iya, di area di luarnya. Di luarnya, bukan yang pas di kuburan tuh malah lebih sans chill gitu. Menurut lo apa itu Pak? Kenapa bisa diganggu gitu atau bisa ngeblur gitu? Jadi gini, buat yang belum tahu juga, mereka itu kan namanya makhluk halus ya. Makhluk halus itu kan mereka tuh memiliki bukan kekuatan ya, maksudnya itu memiliki energi elektromagnetik. Jadi ketika kita deketin di kamera biasanya kalau nggak blur, ya kita bakal dapat gangguan lah, intinya seperti itu. Bahkan kemarin juga kita ngalamin sendiri yang namanya maksudnya tuh videonya tuh hilang ya Pak ya. Korup ya. Videonya langsung hilang dan itu bukan korup lagi, itu benar-benar langsung hilang gitu. Nggak kerekam. Seperti padahal udah direkam tapi seperti kayak nggak kerekam gitu. Bahkan dia pun bingung gitu kan. Lo merasa bingung kan? Gue bingung walaupun tuh nggak logis sekali. Iya, harusnya kan ya korup kayak apa kayak gitu ya. Itu hilang.
Oke, jadi apa namanya? Jadi langsung ke videonya. Udah gini. udah gini ya. Ya, lu saksi ya. Oke, buat teman-teman, sorry tadi sebenarnya udah di tag, tapi tiba-tiba Ada. hilang filenya. Ada sedikit gangguan dan jadi kita coba tag ulang. Ini bisa dilihat sendiri si Item udah nge-guide si Pocong Yang masih diduga tersangka. ya, karena sementara ini dia belum mau ngaku gitu kan. Kita tadi udah sempat nanya-nanya dan kali ini kita lanjutin nanya. Kita tanya tanya lagi. Ngusel gini juga ya. Apa maksudnya lapar? Gatel kalian. Ini nih, pocongnya ada di sebelah sini. Ini. Buat kalian yang nggak tahu, nih kepalanya. Ini nih, yang saya tampol begini. Gara-gara nggak mau ngaku. Nah, jadi buat kalian yang punya Indra ke-1000 boleh dilihat ini bukan rekayasa. Ini sumpah demi Allah ini pocong. Tapi masih diduga dia pelakunya. Iya, karena dia belum mau ngaku. Nah, Kita bagi tanya-tanya dulu. tapi bagi kalian yang kalian mengaku-ngaku bisa melihat ini dan itu, tapi tidak berani mengucapkan sumpah demi Allah, itu lebih baik kalian dagang es cendol aja, kalau enggak dagang petol cilok, gitu. Iya. Gantilah profesi kalian. Gitu, ya. Anda tidak cocok jadi magi. Bener nggak? Bener nggak kamu yang ngegangguin? Udah ngomong aja. Yang ngegangguin kemarin bikin video nggak sengaja buat snap di HP. Terus itu kamu sosoknya nol. Tolong ya, ini lagi di record, nggak usah di blur-blurin. Anjir, dari tadi kesel saya. Sudah. Oke, gini deh. Bisa denger kan? Nih ya. Anda bukan kemarin yang nongol di waktu ada teman saya yang lewat naik motor main HP bikin video. Terus dia nyampe sakit 2 hari. Jawab jujur, daripada dilempar ke laut atau digigit Sinarto ini. Diam aja. Emang gini tiap gue yang nanya pasti gak pernah dijawab. Pantai kan? Gimana rasanya dicuekin sama jin? Iya, lo. Enak kan? Nah, dah. Ini pokoknya kita buang. Tapi sebelumnya, gue coba tembusin dulu bener apa enggak gitu. Ya. Oke, jadi buat teman-teman juga, ini Bang Mus nyoba nyari informasi lebih dalam tentang si Poci ini tanpa ditanya lagi nih, karena dari tadi ditanya dia nggak mau jawab. Apakah emang dia atau bukan? Jadi kita pakai jalur belakang. Enggak, lu tanya dulu sebelumnya. Ini pocongnya bisa ngomong nggak? Udah. Jangan-jangan bisu lagi? Kenapa jadi ambigu dia? Dia ngomongnya pakai mata batin. Loh. Sakti kalian deh. Rapat dari sembunyinya ya. Maksudnya itu gue dapat gambaran ngaku gue tahu lu asalnya di mana, gue tahu lu asalnya di sini Dari tower ya. nah ya dari area tower, dan di situ bukan cuma dia aja yang suka melakukan hal seperti itu. Oh, ternyata banyak yang sering gangguin ya. Dan ternyata Iya. kalau yang di sana yang kemarin gue lihat itu beda ternyata. Oh, bukan dia. Bukan sih dia nggak mau ngaku, ketakutan. Salah gua apa anjir gitu. Jadi sudahin lagi lo. Kampret katanya kan. Jadi buat teman-teman di sini, kalau yang bisa ngelihat, kalau dari situ kan arahnya agak bagian belakang, ya, bagian kiri. Ini nggak perlu lama-lama lagi. Nah, tembok cabut. Mau geser ke laut itu. Tagung. Mukanya nyengir. Udah, mau geser langsung ke Kota Agung. Pocongnya nyengir. Ngelawan berarti. Dia berasa kayak nggak bersalah ya. Akhirnya bukan gue tersangka. Dia tetap aja dibuang. Ada yang lewat ya di sana? Hah? Yang lewat ya? Biasa. Oke. Nah, setelah tadi itu kan kita coba kita coba buang si pocongnya itu karena di situ udah gue tembusin emang bener-bener
kayaknya emang dia ngeganggu juga gitu kan. Bukan kayaknya sih, itu ganggu, masalahnya kita pun kena dampaknya gitu. Oh, berarti ini udah sensitif, mau dia ngeganggu ataupun enggak, jadi udah sensitif, udah ngeganggu kita juga. Udah kita buang. Setelah kita buang, gue lagi di situ merasakan lagi-lagi energi yang pekat bener gitu Pak. Yang paling pekat ya. Paling pekat, kuat banget di belakang menara situ. Jadi gue coba telusurin di situ, dan kebetulan si Putra yang ikut kita itu sebagai saksi juga, narasumber juga, dia pengen mencoba yang namanya itu menjadi mediator gitu loh. Oke. Nah terus bedanya mediator sama lu buat sensitif itu apa Pak? Untuk bedanya jadi mediator atau membuat sensitif kan itu cuma membuka cakra jatuhnya. Gue mentransfer energi gue yang ada di diri gue ke dia. Jadi istilahnya bagi-bagi gitu loh, bagi-bagi energi. Jadi kalau misalkan contohnya kayak gue punya makanan, gue kasih sama lu sedikit gitu loh, gue kasih lu sesendok, nah seperti itu modelnya. Nah tapi kalau misalkan jadi mediator, itu gue lebih tepatnya itu gue menarik sosok buat dimasukkan ke tubuh si Putra itu. Oke. Apakah itu pakai energi lu juga atau enggak? Gue nariknya pakai energi. Jadi si itunya, si sosok itu gue tarik pakai energi gue buat dimasukin ke itu. Tapi itu ya pelan-pelan sih prosesnya kayak gitu. Mungkin detailnya lu jelasin nanti ya Pak? Iya, mungkin bakal gue jelasin juga nanti itu bedanya apa dan prosesnya seperti apa. Secara detailnya nanti bakal gue kejelasin di next video mungkin ya. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Pertanyaan terakhir di gua adalah kan poci itu udah lu buang ya. Nah ini di setiap video lu yang gua lihat dan gua ikuti kan, gua telusuri kan, gua nggak pernah melihat apapun ya. Gua sih ngeliat nothing gitu. Lu selalu bilang bahwasanya ini udah gua buang, ini udah gua buang, ini udah gua buang. Nah lu buang itu dalam artian ngebuangnya gimana? Terus apa yang terjadi setelah dibuang? Karena kan menurut gua kayak mereka itu kan makhluk yang gaib ya, atau makhluk tak kasat mata. Yang gue sendiri masih percaya nggak percaya. Terus ketika dibuang, apakah dia nggak akan kembali lagi atau gimana? Atau mungkin ada penjelasannya di next video? Kayaknya enggak sih, enggak. Kalau yang itu bisa gue jelasin secara secara singkat aja. Gue buangnya itu, jadi prosesnya seperti ini. Jadi ketika gue membuangnya itu kan kebetulan si pocongnya itu kemarin itu udah dipegang sama si hitam. Nah, udah dipegang sama si hitam. Itu dibawa ke area laut. Jadi di area laut itu ada kerajaan gitu, kerajaan gaib. Nah, ketika si pocong ini dibuang ke situ, ini otomatis pocong itu ditangkap sama orang-orang situ. Bukan orang sih, maksudnya jin situ, jin yang kuat situ. Nah, ketika ada orang baru dimasukin situ dipaksa, dan dia otomatis menjadi babu. Oke, berarti ketika lu buang itu beneran lu buang ke laut ya? Ya, kita langsung lanjut ke proses mediumisasinya. Dia gimana? Gue sempat minta tolong sama si Narto untuk bantuin si Mus nangkep si sosok yang paling kuat ini untuk ke Bang Putra ini untuk sebagai mediator. Jadi nanti kita lihat aja lah hasilnya gimana, apakah berhasil atau enggak ya. BTW Pak, gue mau nanya dulu nih. Narto itu siapa Pak? Oh ya, sebenarnya sama kayak si Item. Dia ini rupanya adalah sosok penjaga yang ada di rumah mertua gue. Setelah gue menikah, rupanya dia lebih tertarik dengan gue gitu loh. Jadi setelah kita orang tanya-tanya tadi pagi, posisinya dia kayak ya hampir mirip dengan si hitamnya si Mus gitu. Oke. Jadi di video kali ini gue minta tolong sama si Narto untuk pertama kali minta tolong sama dia nyoba untuk ikut kegiatan kita gitu. Oke. Jadi Narto itu yang tadi itu lu panggil ya? Iya. Gue kira lagi renungan Pak. Entah kenapa kalau si Mus ngobrol sama si Hitam itu lancar, bisa langsung kayak gini ngobrol langsung ataupun lewat pikiran. Tapi kalau gua kayak apa ya, gua harus interaksinya lewat dalam hati. Nah itu gua mesti harus fokus dulu gitu, karena kalau gua nggak fokus kayak merem tadi, susah mau fokus ngobrol sama dianya. Dan apa ya, timbal balik dari dianya nggak ngomong langsung ke gua gitu, langsung bergerak gitu aja. Itu jadi apa ya, yang gue bisa baru kayak gitu doang. Oke, gerimis ya. Siap-siap pegangin ya. Ya, proses mediumisasi kesekian kalinya semoga kali ini berhasil. Kalau enggak ya bodo amat, karena biasanya juga jarang berhasil, kecuali sama Ari males.
mulai masuk. Si Nato ikut andil nggak? Ya ikutan. Udah nyuruh. Nato males emang. Tangan gua kena pakai nyetrum. Udah masuk belum? Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek tes. Bisa jawab? Masih Putra. Masih Putra, oke. Santai, relax. Kira-kira udah masuk? Auranya di belakang udah coba mulai ke dalam sih. Nah, ini kakeknya mulai nih. Asik. Kalau nggak kuat jangan dipaksa, kok boleh buka aja matanya kalau nggak kuat ya. Bukan buat keperluan konten. Ini Putra bukan? Kalau Putra ngangguk. Kalau bukan geleng. Kalau ini masih Putra ngangguk, kalau bukan Putra tolong geleng. Karena juga kalau udah masuk badan gua nggak bisa melihat. Kayak orang ketepan gua nggak bisa melihat. Tolong kalau emang masih Putra tolong ngangguk. Kalau bukan geleng. Geleng kayak lagi dugem. Geleng. Oke, berarti ini penunggu sini atau masih Putra? Bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Kalau bisa ngangguk, kalau enggak geleng. Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Geleng. Kalau nggak bisa. Kalau bisa ngomong ngangguk. Putra. Putra ini Putra. Ngangguk. Ngangguk Bamba. Denger nggak sih lo? Hah? Relax. Jangan dipaksa. Kalau nggak kuat udah. Oke, buat teman-teman. Kasihan. Jadi gimana ya? Ini bisa dibilang gagal atau enggak sebenarnya, Pak? Gagal sih. Gagal ya. Itu ya. karena tadi kayaknya sempat mau masuk gitu kan. Udah sebagian ada yang masuk, tapi karena badan dia nolak, kayaknya keluar lagi ya, Pak ya. Iya, masih ada unsur penolakan, jadi istilahnya buat bertahan diri loh. Iya. Gitu loh dari ininya. Dari si Bang putranya kayaknya emang masih ragu gitu untuk masukin ini. Sebenarnya ini hiburan doang ya, karena Iya. pocongnya udah ketangkep. Iya, pocong udah dieksekusi gitu. Pocongnya Kan. udah dieksekusi. Cuman karena kita penasaran kenapa kok di sini katanya paling negatif, jadi kita mau nyoba interaksi sebenarnya gitu kan, Sama pengen nanya. penunggu sini. Tadi juga sempat minta tolong sama si Naruto, dia diam aja nggak mau nolongin. Mungkin galau nanti. Ya mungkin karena bukan gue yang narik coba ya.
Oke. Jadi langsung aja kita cabut kali ya karena udah Oke. beres ya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Subscribe yang penting ya. Nah, Karena juga follow kita nggak bisa update terus kalau misalkan Anda nggak mau subscribe, cuman sekedar nonton. Oh, ngamuk sama binatang. Natang. Kayak Jetrum. Oke, yaudah. Oke, cukup. Oke, Buat? cukup ya. Oke. Buat? Udah, sip. Matiin Buat? aja. Hei, mau pulang nggak? Hei, Kira masuk. gimana aku langsung netralisir di depan aja? Tangan. Tahan ya. Kalau netralisir ya mending sekalian gua ini aja deh. Istirahat dulu kalau memang nggak bisa bangun. Semoga bisa. Udah, yuk. Udah closing kan? Si Bambang. Ya, biar lebih